Rabbi zidni ilmu. Nilai kali. Ada roh juga, ada roh. Diperebutkan. Ada roh juga. Ada pahal Dilanjutkan. Soal yang kedua. Bila sukun bertemu waw atau ya, maka hukumnya adalah idgham naqis. Namun ada 4 kalimat dalam Al-Quran bertemu nun mati atau waw, bertemu nun mati dengan waw atau ya, tetapi tidak diidghamkan, malah diidghamkan. Sebutkan 4 kalimat tersebut. Diperebutkan. Waktunya habis. Dilanjutkan. Soal ketiga. Sebutkan 2 kewajiban yang tidak dilaksanakan terhadap jenazah yang meninggal karena syahid. Diperebutkan. Ya, Rubui. Memandikan dan menyalati. Memandikan dan menyalati. Ya, 50 untuk Rubui. Silakan. Soal nomor 4. Siapakah nama puteri Abu Bakar yang mengantarkan makanan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Tur? Nilai kalau nak kali kau pakai. Macam ni, Diperebutkan. Rubui. Asma binti Abu Bakar. Ya, 50 untuk Rubui. Lanjutkan. Soal nomor 5. Di dalam surat manakah dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud? Diperlukan. Rubui. 6. Ya, 50 untuk Rubui. Dilanjutkan. Soal nomor 6. Pada tahun 1969, OKI, yaitu Komite Negara-Negara Islam, mengadakan konferensi untuk pertama kalinya. Di negara manakah konferensi tersebut berlangsung? Diperebutkan. Dilanjutkan. Soal nomor 7. Siapakah nabi yang juga merupakan putra seorang nabi yang di antara mukjizatnya dapat mengerti bahasa binatang dan dapat mengendarai angin? Diperebutkan. Rubui. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya, 50 untuk Rubui. Dilanjutkan. Soal nomor 8. Siapakah ulama ahli hadis dari generasi tabi'in yang bapak beliau bernama Anas bin Abi Amir, bergelar Abu Abdillah, lahir di Madinah tahun 95 Hijriah dan juga wafat di Madinah pada tahun 197, dan beliau merupakan salah seorang guru Imam Syafi'i. Masih Rubui. Diperbolehkan. Waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 9. Pada tahun berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan Islam di bawah pimpinan panglima yang sangat muda, Usama bin Zaid, menuju ke negeri Syam? Diperbolehkan. Dilanjutkan. Soal terakhir untuk Rubui. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak berhak menentukan benar salah. Biarlah Allah yang menentukan hari yang A. Syiah, B. Khawarij, C. Mu'tazila. Diperbolehkan. Nah, waktunya habis. Rukun demo yang betul. A, B, C, D. D, ya. Jawabannya adalah Murji'ah. Ya, dilanjutkan. Rukun D, siap. Rukun E. Rukun E siap. Mati. Soal yang pertama untuk rukun E. Bacalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hal-hal luar biasa yang dilihat dan dialami oleh Nabi saat Isra dan Mi'raj merupakan ujian bagi manusia untuk membuktikan siapa yang beriman sepenuhnya dan yang tidak. Dilanjutkan. Soal kedua, apakah yang dimaksud dengan huruf-huruf jaufiyah? Dilanjutkan. Soal ketiga, siapakah sahabat yang bertempur dan mampu menewaskan musuh dengan pedang Rasulullah dalam perang Uhud? Rukun B. Nah, 50 untuk rukun B. Soal dilanjutkan. Soal keempat, berapa lamakah iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya sedangkan dia belum pernah bermalam dengan suaminya tersebut? Tidak ada iddah. Ya, 100 untuk rukun E. Soal dilanjutkan. Soal kelima, siapakah nama yang mempunyai kemampuan menafsirkan mimpi dan diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir? Dilanjutkan. Soal keenam, setiap orang yang mengakhiri hayatnya dengan kalimat La ilaha illallah akan masuk surga bersama orang faizin. Bacalah hadis yang menyatakan hal tersebut. Dilanjutkan. Soal ketujuh, berasal dari kabilah manakah Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris? Diperbuka. Dilanjutkan. Soal ke-8, apakah hukum menghiasi masjid dengan ukiran-ukiran? Dilanjutkan. Soal ke-9, di manakah markas kaum musyrikin Quraisy saat bermusyawarah merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah? Diperbuka. Dilanjutkan. Soal yang terakhir untuk regu E, pilihlah jawaban yang paling tepat. Aliran yang mengkafirkan Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahqiq karena mereka dianggap telah melakukan dosa besar adalah A. Murji'ah, B. Syiah, dan C. Khawarij. B. Syiah. Jawabannya salah. Jawaban yang betul C. Khawarij.
Maaf. Kesalahan. Dibaca oleh Dewan Hakim. Untuk Rabu soal yang ke-10 untuk Rabu pilihlah jawaban yang paling tepat. Tempat lahirnya Imam Syafi'i adalah A. Makkah, B. Madinah, C. Syam. C. Syam. Ya, 100 untuk Rabu dengan berakhirnya babak pemerataan untuk Rabu maka berakhir pula babak pemerataan untuk semua Rabu. Sekarang kita lanjutkan babak rebutan. Sebelum moderator memulai membaca soal babak rebutan, maka perolehan nilai untuk sementara Rabu A berasal dari Kampung Ara, perolehan nilai sementara yaitu 300. Rabu B putusan dari Manyang Baru, perolehan nilai untuk sementara 550. Rabu C Dayah Tengku, perolehan nilai untuk sementara 0. Rabu D putusan dari Kampung Matrang, perolehan nilai untuk sementara min 25. Sedangkan Rabu E putusan dari Kampung Blok, perolehan nilai untuk sementara 250. Adapun nilai tertinggi untuk sementara yaitu jatuh kepada Rabu D putusan dari Kampung Manyang Baru dengan perolehan nilai 550. Sekarang kita lanjutkan dalam soal babak rebutan kepada moderator. Kami persilahkan untuk membacakan soal. Siap untuk semua Rabu. Soal pertama, terjemahkanlah ayat berikut dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya, kita Soal kedua, bacalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang melakukan praktek sogok menyogok akan masuk neraka. Rabu E dipersilakan. Arsi wa nukasi finna. Arsi wal murtasi fitnah. Ya. Arpun ulang ya. Ya, jawaban dari Ibu Arsi Anang Hermansyah. Ya, yang betul Ar-Rashi wal Murtashi finna. Ya, sayang sekali untuk Ibu maka dikurangi 100. Dilanjutkan. Soal yang ketiga untuk Bapak Rubuta. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Ya, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 4. Apa bedanya sifat wajib bagi Allah basar dengan basirun? Ya, waktunya habis, maka dilanjutkan. Waktu Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Ibnu Hal menyatakan
bahwa penaklukan kota Mekah berlangsung damai, tidak dengan kekerasan. Siapakah yang memimpin Fathu Makkah tersebut? Ya, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 6. Berapakah bagian yang diperoleh oleh anak perempuan jika mereka lebih dari 2 orang? Sepertua. Waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 7. Abu Bakar memiliki sebidang tambak yang luasnya 108. Nah, sedikit moderator mohon diulang kembali. Mak pulpen. No, soal berhitung. Soal berhitung. Nah bolpen ini. Nah, dimulai ini. Nah bolpen, bagus sih. Ujung bolpen, ujung tulis. Nah, sampai deh. Itu yang Nah, dilanjutkan. Soal ketujuh. Abu Bakar memiliki sebidang tambak yang luasnya 180 meter persegi. Bila panjang tambak Abu Bakar ukurannya 20 meter, berapakah ukuran lebar tambak Abu Bakar? Ya, waktunya habis. Maka jawabannya tentu 80. Ya, dibagi dengan 20. Berarti jumlahnya 10 meter. Nah, yang berupa 20 mana? Nah, dilanjutkan. Soal ke-8 masih soal berhidup. Megawati merupakan seorang penjual tempe. Berapakah jumlah laba yang diperoleh oleh Megawati jika tempe yang terjual berjumlah 100 potong dengan harga sepotong Rp500? Jika laba untuk sepotong tempe sebesar 20%, Dilanjutkan. Soal nomor 9. Beliau merupakan salah satu imam madhab yang keempat dan merupakan keturunan Rasulullah dari neneknya yaitu Abdul Manaf. Pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Siapakah nama beliau yang kami maksudkan di atas? Nah, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 10. Bagaimanakah perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah? Nah, waktunya habis. Dilanjutkan. Ya, Bapak Lebundang, matuk je tu. Yang dia dengan you. Nah, lanjut. Soal nomor 11. Dari manakah tempat makhraj huruf ta dan fa? Lidah. Ya, waktunya habis. Dilanjutkan.
Soal nomor 12. Sebutkan beberapa syarat yang mesti dilakukan dalam melaksanakan solat jamak dan solat kasar. Ya, waktunya habis. Nah, Gusi, fokus deh. Nah, lanjutkan. Soal nomor 13. Siapakah ketua IPES yang sekarang? Nah, kawan, ketua ikut ni so imajina ikut ni. Oh, tapi tanah hati pada tren nanya oh, so ketua ikut. Lanjutkan. Soal yang ke-14. Coba bacakan surah Al-Fatihah. Harap tenang penonton jangan panik. Ya, waktunya habis. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah je tu. Ya, kan alhamdulillah. Ya, dilanjutkan. Soal yang terakhir untuk semua ruku. Coba bacakan doa pada waktu ruku. Ya, Rububi. Kasalah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tak potong. Tiga dek. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi. Karena jadi Rabbil Fili. Kak, 100 untuk Rububi. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir pula soal untuk ruku dan semua ruku. Lanjutkan. Kau nak lagi. Baik doanya ragu-ragu. Nah. Dengan berakhirnya babak rebutan maka berakhir pula acara Fahmil Quran sesi putra. Adapun perolehan nilai untuk sementara Rabu'ah utusan dari kampung arah jumlah nilai 300. Rabu'i utusan dari Manyang Baru perolehan nilai 650. Rabu'i utusan dari Dayah Tunggu perolehan nilai 0. Rabu'i utusan dari Kampung Montrang perolehan nilai yaitu min 25. Rabu'i utusan nilai dari Makpoklot perolehan nilai 150. Jadi yang berhak untuk maju ke babak selanjutnya yaitu Rabu'i utusan dari Manyang Baru dengan perolehan nilai 650. Maka dengan berakhirnya acara musyawarah Fahmil Quran sesi putra maka berakhir pula acara Fahmil Quran Putra. untuk kita pada yang berbahagia ini. Sekarang kita serahkan kepada moderator umum untuk melanjutkan sesi Fahmil Quran Putri. Segala peserta dipersilahkan untuk meninggalkan tempat bersama B. Duduk B. Kecuali B ada Bu B. Duduk ada meja no. Vậy nâng gì nào? Bukla wa kam om rasa pun dah mau. Ya vậy nâng. Wa kam rasa pun dah mau. Đấy.
Kayak bernola penjualan dia. Al-Fatihah itu kan ada pohon. Ada pual kan kampung. Bagaimana peserta dari kampung Tanjung Pasir lagi dalam perjalanan? Oh, perjalanan ya. Berdarat ya. Peserta seorang agak tak tua sang Rugubi kita Rugubi sebuah lagu India bijut, lagu Inggris bijut, tapi dia hanya satu lagunya. Nah, kita dari Rugubi Haji Rugubi Haji sih Rugubi baik zero rumah bijut itu rame-rame. Nah, kalian dulu. Berhubung ini, Pak. Hah? Kita coba. Ataupun ke orang tak umum, cocok. Ataupun yang penonton ataupun peserta-peserta lain juga boleh untuk menaikkan ke pentas untuk menyumbangkan suara emasnya. Gimana? Ada yang bersedia?
May pre, hindi tayo mong kepada Tunku Khairul Anwar, pada Tunku Khairul Anwar harap duduk pentas sebentar. Sesuai dengan permintaan hadirin kepada Tunku Khairul untuk menyumbangkan suara emasnya. Kena mudah bawa tidak bere. Berada untuk apa lebih? Siapa berserta? Kena mudah bawa. Hah? Ya semangat ya semangat. Baik, doyo difu nah. Redung Pasai. Tanjung ke mana? Hah? Oh, dapat. Kau ada tu operate apa batin apa? Saya tengok nak. Ya. Tengok nak. Apa yang awak dia? Ada. Untuk almami punya aku kaitin. Aku persen bantunya. Dah mula yang aku pergi anak aku puja. Aku kali bagi tambah. Wala tambah punya kan anak kali. Ada rumahnya nyon lebarnya. Lebar apa ya? Bubur juga. Dù tengah 6 kah? Tengah 6 kah? Kau bahkan kadang umumkan meklam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenjong apaan?
Ya, Kampung Calang Rogo C. Mana pendukungnya? Dilanjutkan dengan Rogo D. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya menurut saya pendamping saya Mia Anissa. Kami berasal dari Kampung Guntur. Kampung Alua Guntur Rogo D. Mana pendukungnya? Luar biasa. Sebuah stadion baru. Bagaimana moderator? Rogo Asia. Tunggu sebentar. Kita soal ini esok. Dia mana apply dulu. Korpok aja ada mic wah. Korok tengok. Wah, ada telepon lah. Masih gue bertanya gedung harap berharapan. Tak berapa macet. Terjun di. Okey. Cara dua penina lagi kan. Dua pi. Cari berpuk. Soal pertama Abdul Rumah Nikmat. Berkenaan dengan siapakah diturunkan ayat berikut ini? Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Jawabannya Kedua, Oh ya, lanjutkan. dalam ilmu tajwid dikenal beberapa huruf yang bersifat zalqiyah. Apakah yang dimaksud dengan huruf-huruf zalqiyah? Dilemparkan. Ya, Rogo D. Dipersilahkan. Keluar dari bagian bawah tidak. Huruf-huruf yang keluar dari Bagian bawah tidak. sangat disayangkan karena yang benar adalah huruf-huruf yang keluar dari bagian ujung. Ujung lidah. Maka dikurangi nilai min 25 untuk Rogo D. Sabar. Lanjutkan. Soal ketiga, bolehkah seorang anak melaksanakan haji sebagai ganti bapaknya yang sudah tua yang tidak sanggup lagi mengerjakannya? Boleh asalkan dia sudah melaksanakan haji. Iya, jawaban yang sangat tepat 100 untuk Rogo A. Lanjutkan. Soal keempat, pada saat mendekati Khaybar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok akan aku berikan panji ini kepada seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai Allah dan Rasulnya. Dilemparkan. Rogo D. Dipersilahkan. Sama awal Rogo D dong kalian. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, coba 50 untuk Rogo D. Pulang. Soal kelima, siapakah yang telah membangun saluran air yang membentang di Kairo? Sahalahuddin Alayhi, maka 100 untuk Rogo A. Soal keenam, beberapa abad yang silam di Indonesia bagian timur tepatnya daerah Maluku pernah berdiri dua kerajaan besar Islam. Salah satunya bernama Ternate. Sebutkan satu lagi kerajaan Islam yang pernah berdiri di Maluku. Tidore Kabiori, ya kan? Jadi 100 untuk Rogo A dari 100. Soal ketujuh, siapakah ulama Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama NU di Surabaya pada tahun 1926?
Dilemparkan. Udah waktunya habis, dilanjutkan. Soal ke-8. Tahun berapakah dikenal dengan tahun Amul Husni dalam sejarah Islam? Dilemparkan. Rubudi lagi Rubudi. 10 kenabian. Ke-10 Nabian. Bagaimana penonton? Ya, 50 hampir Rubudi. Soal ke-9. Bacalah sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa pembuatan patung akan menerima siksaan berat di akhirat. Dilemparkan. Ya, Rubudi dipersilahkan. Inna asyaddan abadan inna ghaizawiru. Oh, tambah bari ya. Nah, diulang itu. Inna asyaddan abadan inna ghaizawiru. Musawiru. Yang ada yang tertera di sini inna asyaddan nasi. Nama manusia. Adzaban 'inda Allah musawiru. Ya, sangat disayangkan ya. 25 mit 25 untuk Rubudi. Semangat, masih semangat. Lanjutkan. Soal terakhir untuk Rubu'ah. Betul man, kurang Yang urut. paling tepat. Seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat kehormatan untuk membawa surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Kaisar Heraklius di Romawi adalah A. Hatib bin Abi Balta'ah, B. Ja'far bin Abi Thalib, dan C. Dahiyah Al-Quran Kalabi. Dilemparkan. Pilih ya rubut C, dipersilakan. Ya, berarti C ya. Ya, 50 hampir rubut C. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir pula soal pemerataan untuk Rubu'ah. Dilanjutkan dengan Rububi. Waktu dilemparkan kan bel bertrik pecut, bertrik apa? Ya meri. Nah, dilanjutkan. Soal yang pertama untuk berebut. Bacalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa yang berzina baik laki-laki maupun perempuan harus dicambuk 100 kali. Dilemparkan. Dah waktunya habis. Dilanjutkan. Soal nomor 2. Ada berapakah huruf yang mempunyai sifat istiqalah? Sebutkan. Dilemparkan. Ya, Rubudi. Dipersilakan. 1 ga. 1 ya. Kalau salah, yang bikin tanda kan? Yang masuk ga kan? Ya 50 untuk Rubudi. Kepada Rubu dipersilakan dengan segala hormat. Ya. Mau coba anda, maklum. Ya, lanjutkan. Soal nomor 3. Siapakah 2 orang nabi yang istrinya tidak mau beriman? Nabi Nuh dan Nabi Iya, sangat sayang sekali karena jawabannya sempurna 100 untuk Rubudi. Dilanjutkan. Soal nomor 4. Berapa kalikah seorang mukmin wajib menunaikan ibadah haji selama hidupnya? kali seluruh. Ya, karena sekali ya. 100 untuk Rubudi, lagi 100. Dilanjutkan. Soal nomor 5. Chechnya merupakan salah satu negara Islam yang terus-menerus ditekan oleh Rusia. Siapakah presiden Chechnya yang pertama? Jauhar Dudayev.
Ya, juara 50 untuk Rugby. Sangat tepat. Oh, Firtuh Hakarabungi Rugby. Firtuh. Soal nomor 6. Bacalah ayat Al-Quran yang menjadi dalil bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh mengqasar sembahyang. Dilemparkan. Dan waktunya habis dilanjutkan. Soal nomor 7. Pada tahun berapakah Rasulullah melaksanakan haji wada? Dilemparkan. Habis ini. Nah, waktunya habis dilanjutkan. Soal nomor 8. Ada berapakah huruf yang mempunyai sifat tawasul? Soal nomor 8. Ada berapakah huruf yang mempunyai sifat tawasul? Sebutkan. Dilemparkan. Ya, Rugby, dipersilakan. Lam, nun, i, Indomie. Sangat tepat dan sempurna. Maka lagi-lagi 50 untuk Rugby. Lanjutkan. Soal nomor 9. Siapakah 4 orang nabi dari kalangan Arab? Dilemparkan. Ya, Rugby. Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat sempurna jawabannya. 50 lagi-lagi untuk Rugby. Senang tahu. Bulain baik dua baik jam baik tetap cerdas cermat. Lanjutkan. Soal yang terakhir untuk Rugby. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Aliran yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, melihat Allah di akhirat adalah tidak mungkin, dan Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat selain zatnya sendiri adalah A. Nusairiyah, B. Mu'tazilah, C. Batiniyah. Dilemparkan. Ya, lagi-lagi Rugby. Kamu tadi tanam kita dia anak yang kado yang orang besar. Ya, lagi-lagi 50 untuk Rugby. Sangat tepat. Rugby kita spell gitu. Mik Kipan Audit. Mik. Alhamdulillah. Rugby mohon perkenalkan diri. Rugby. Yang musonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Munawara dan di samping saya Fitri Ramadan. Kamu tuh alhamdulillah. Bisa siap. Coklatnya nah. Soal pertama untuk Rugby. Bacalah Al-Quran. Bacalah ayat Al-Quran yang menjadi dalil boleh poligami asalkan jangan sampai melebihi 4 orang istri. Dilemparkan. Nagala poligami urnya tidak pohon untuk video. Dilanjutkan. Makanya hancur. Soal kedua. Tidaklah, apakah yang terjadi apabila bertemu 2 huruf yang berdekatan makhraj dan berdekatan sifat? Dilemparkan. Kita udah habis berapa kali baik. Kamu sih. Dilanjutkan. Soal ketiga. Siapakah di antara istri Rasulullah yang merupakan putri Abu Sufyan?
Dilemparkan. Ya, Rugudi, silakan. Ungu Imara. Yang tertera di sini Ungu Habibah. Nah, yang itu Ungu Rabiah, Ungu Fino. Nah, jadi sangat disayangkan min 25 untuk Rugudi. Nah, aku dilanjutkan. Soal keempat. Apakah hukumnya bertawasul? Sunat. Itu sunat. Ini kan sunat. Iya, 100 untuk Rugudi. Ya, betul. Lanjutkan. Soal kelima. Siapakah yang mengusulkan kepada Rasulullah agar mengubah posisi militer pada perang Khaybar? Yang usul tersebut diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilemparkan. Ya, Rugudi, coba ulang. Ubay bin Mundir. Ubay bin Mundir. Tiga tu, ulang. Ubay bin Mundir. Ya, sangat cepat dan benar. Maka 50 untuk Rugudi. Soal ke-6. Bagaimanakah definisi ihsan berdasarkan hadis Rasulullah? Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal ke-7. Siapakah ulama ahli hadis yang bernama asli Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Yarzibah bin Mughirah bin Yarzibah yang lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Tashkent, Uzbekistan ataupun Asia Tengah dan meninggal pada tahun 265 Hijriah. Imam Muslim. Dilemparkan. Ya, Rugudi, kau dek. Dipersilakan Rugudi. Astagfirullahaladzim, ya Imam Hasan. Yang lainnya Imam Bukhari silakan. Min 25 untuk Rugudi. Soal ke-8 untuk Rugudi. Siapakah yang menemui syahid dalam perang Uhud padahal belum pernah melakukan sholat 1 rakaat pun? Dilemparkan. Rugudi, persilahkan. Al-Usaili. Ya, sangat tepat. Lagi-lagi 50 untuk Rugudi. Soal ke-9. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah seorang anak yang telah balik? Dirinya sendiri. Joker. Oke. 100 untuk Rugudi. Dilanjutkan. Soal terakhir masih untuk Rugudi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Aliran yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang paling mulia dan yang dinanti-nantikan, dan menganggap aliran mereka sebagai agama baru yang independen adalah A. Qadiani, B. Bahaiyah, dan C. Qaramiyah. Udah nih, dipersilahkan. Betul A kan? Yang betul A. Berarti yang dipilih A. Sangat tepat. Maka 50 untuk Rugudi. Karena terjebak. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal untuk kemerdekaan Rugudi. Sekarang dilanjutkan dengan Rugudi. Rugudi siap. Siap Rugudi. Soal yang pertama untuk Rugudi. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
mas'ula. Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal Le, Bayu. nomor 2. Ada berapakah huruf yang mempunyai laqab lahawiyah? Sebutkan. Ada 2 kakak. Ya, 100 selesai Regudi. Dilanjutkan. Soal nomor 3. Dari rumah siapakah Rasulullah keluar pada malam Isra Mi'raj? Di rumah Umi Hani. Ya, lagi-lagi 100 selesai Regudi. Sudah tepat. Dilanjutkan. Soal nomor 4. Bagaimanakah cara berwudu yang tidak disyaratkan tertib? Jauh bima badallah. Apa ini? Dilemparkan. Rukun C, dipersilahkan. Bukan hadis sebenarnya. Menyelam ke seluruh tubuh ke dalam air. Ya, Chen angklung. Ya, yang betul. 50 untuk rukun C. Dilanjutkan. Soal nomor 5. Siapakah ulama ahli hadis yang bernama lengkap Sulaiman bin As-Sijistani yang lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah? Dengan ilmu baca. Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Imam Abu Dawud. Nah, udah dilanjutkan. Soal nomor 6. Ucapan siapakah yang terekam dalam ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu anku ihaka ihda abnada hadaini ala anta qurani tabani wa in Lanjut. Lanjut. Tulisan kurang jelas maklum ah. Tulisan aja. Habis bintang. Lanjut ya. Ucapan siapakah yang terekam dalam ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaja fa in asmamta 'ashra fa min 'indik. Nabi Syuaib ketika ingin menikahkan dia dengan Nabi Musa dengan syarat Musa harus bekerja 8 tahun atau boleh lebih 10 tahun. Bagaimana penonton? Sangat tepat dan sempurna jawaban. 100 Regudi. Dilanjutkan. Soal nomor 7. Siapakah yang menjabat sebagai mursyid A Ikhwanul Muslimin setelah mursyid pertamanya Hasan Al-Banna meninggal? Hasan Hulaidi. Ya, kedua dalam foto untuk Regudi. Luar biasa. Soal nomor 8. Berapakah bagian harta warisan yang akan diperoleh oleh seorang anak perempuan jika dia seorang diri? Seperdua. Saya tengok. Sangat tepat dan benar. Lagi-lagi 100 untuk Regudi. Regudi semangat dulu kali. Nah, sudah lanjutkan. Soal nomor 9. Siapakah nabi yang kepadanya diturunkan kitab Zabur dan mukjizat dapat melunakkan besi dengan tangannya? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Maka sangat tepat dan sempurna. 100 lagi-lagi untuk Regudi. Soal yang terakhir untuk Regudi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Aliran yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan hamba sangat tergantung pada si hamba itu sendiri. Allah sama sekali tidak ikut campur dengan apa yang dilakukan oleh si hamba. Tidak ada takdir, kehendak maupun keputusan Allah adalah A. Murji'ah, B. Qadariyah, C. Jabariyah.
B. Qadariyah. B. Qadariyah penonton. Hadirin penonton Qadariyah, ha? Aku serta lah untuk orang boleh sangat tepat. Nah. Habis. Selanjutnya dilanjutkan dengan rubu Kibar rubu'i siap. Pakai ni. Insyaallah siap. Insyaallah alhamdulillah siap. Ha? Rubu A, B, C dan D. Tetap semangat. Waspada, waspada. Dilanjutkan. Soal pertama, terjemahkanlah ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Dilanjutkan. Soal kedua, mat apakah yang terjadi pada kalimat kaf ha ya ain sad? Dilemparkan. Ya, waktunya habis. Lanjutkan dong. Lanjut. Soal ketiga, kapankah waktu wajib pembayaran zakat fitrah dan bolehkah dibayar dengan uang menurut mazhab Imam Syafi'i? Dilemparkan. Ya, udah gede, diperserahkan. Malam hari raya, malam 1 Syawal, dan tidak boleh dibayar tiket uang. Ya. Betul tak? Nah, 50 untuk orang gede. Soal keempat, siapakah di antara istri-istri Rasulullah yang sering disebut Humairah? Siti Aisyah. Iya, yang mana lah? Nah, 100 untuk Rele. Sangat tepat. Soal kelima, negara manakah yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia? Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia. Sangat tepat dan sempurna. Maka 100 untuk Rele. Nah, oke, terus lagi. Soal keenam, berkenaan dengan siapakah diturunkan ayat berikut ini? Ala tahubbuna an yaghfirallahu lakum. Dilemparkan. Ya, yang budi dipersilahkan. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa lagi-lagi 50 untuk Roy Budi. Soal ketujuh, adakah disunatkan bagi kita membaca bismillah ketika hendak sembahyang? Tidak disunatkan. Oke, dilanjutkan. Tidak disunatkan. Oh, tidak disunahkan karena duluan jawaban kan ketimbang Dewan Hakim, maka 100 untuk Roy Budi. Sangat tepat. Dilanjutkan. Soal ke-8, siapakah orang yang membawa surat Rasulullah kepada Umar bin Has yang isinya menyatakan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu? Dilemparkan. Ya. Soal ke-9, siapakah Nabi yang pernah meminta kepada malaikat untuk melihat-lihat surga dan neraka? Dilemparkan. Ya, lu buah kadu siapa? Nabi Idris alaihissalam 50 untuk Rebua. Lanjut. Soal terakhir untuk rubu'i, pilihlah jawaban yang paling tepat. Aliran manakah yang berfaham bahwa boleh saja seorang kafir menjadi pemimpin di negeri muslim, sebagai juga boleh negeri muslim membayar jizyah kepada negeri kafir adalah A. Bahaiyah, B. Hizbut Tahrir, dan C. Qaramitah. Dilemparkan. Ya, dipersilahkan. C. Qaramitah. Tak beres. Nah, yang betul ini kan
Hizbut Tahrir. Ya, nah ukur kan kurang 25 untuk regu D. Dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir pula soal untuk pemerataan regu E. Oh baiklah, sekarang kita sama-sama untuk mendengarkan jumlah ataupun perolehan nilai sementara di setiap regu. Regu A memperoleh nilai 350, kemudian regu B 275, kemudian regu C 300, regu D 1150, dan yang terakhir regu E memperoleh nilai 300. Jadi saat ini untuk sementara yang memimpin adalah regu D dari utusan Alubunto memperoleh nilai 1150 untuk sementara. Nyo langsung kita masuki dalam soal perebutan. Nyo hanya mesti juru bicara jauh, nah, kalau habis baca jauh baju. Nah, tinggal baca jauh aja, boleh. Nah, mungkin jawaban. Oke, dilanjutkan.